Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang salah satu bahan kajian kita di dalam pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hubungan manusia dan agama. Materi kita pada kesempatan kali ini akan diawali dengan satu pertanyaan besar. Apa hubungan manusia dengan agama? Atau pertanyaan, kenapa harus ada agama? Ya, kenapa harus ada agama? Untuk menjawab pertanyaan besar ini, kita akan membahas tentang satu tema yang berjudul kebutuhan manusia terhadap agama. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang satu bagan ini, ya, mulai dari manusia, fitrah, kemudian adanya pencipta, menyembah pencipta, hidup teratur, petunjuk agama, mengetahui pencipta, ibadah yang benar, panduan hidup, jalan yang lurus. Bagaimana pemahaman tentang hal ini dan bagaimana kita memahaminya? Mari kita lanjutkan. Keterangan dan jawaban dari pertanyaan besar tadi akan kita awali dari kisah tentang manusia pertama. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam berserta istrinya ke bumi ini, tentu mereka kemudian mempunyai keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini manusia yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka anak yang banyak. Setiap kali melahirkan, ya, Hawa melahirkan anak kembar dan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu tidak ada manusia kecuali mereka. Nah, karena memang tidak ada manusia, maka bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya. Nah, cara mereka berkembang biak, syariat yang berlaku atau aturan agama yang berlaku pada saat itu adalah seorang dinikahkan dengan yang jauh. Seseorang dinikahkan dengan yang jauh. Bagaimana? Yang ada adalah seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan saudarinya. Maka yang paling jauh adalah seorang laki-laki dinikahkan dengan saudarinya dari kembaran saudaranya yang lain. Jadi bukan dinikahkan dengan kembarannya. Nah, begitulah yang terjadi dengan syariat yang berlaku di Nabi Adam. Ya, contohnya Qabil dia mempunyai kembaran, Habil mempunyai kembaran. Qabil itu tidak dinikahkan dengan kembarannya, begitupun Habil tidak dinikahkan dengan kembarannya. Maka dinikahkan dengan yang paling jauh, yaitu Qabil dinikahkan dengan kembaran Habil. Contohnya Habil dinikahkan dengan kembaran Qabil. Nah, kita tidak akan membahas tentang polemik dan perseteruan antara kedua insan ini, akan tetapi bahwa kemudian yang terjadi adalah manusia semakin lama semakin berkembang. Ya, manusia semakin lama semakin berkembang. Nah, perkembangbiakan manusia ini semakin lama semakin menempati ruang di seantero jagat negeri ini. Ya. Nah, kemudian lama kelamaan mereka bersuku-suku,
kemudian mereka berkelompok, mereka berkeluarga, mereka berkabilah-kabilah dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kecenderungan manusia, ya, kecenderungan manusia, ia semakin lama hidup semakin menjauh dari agama. Dan ini kecenderungan manusia. Ya, jadi kecenderungan manusia itu atau tabiat manusia itu bukan lurus dengan agama, tapi kecenderungan semua manusia itu adalah melenceng dari jalan agama. Ya, melenceng dari jalan agama. Oleh karenanya di sini ada perintah dalam agama itu untuk berlaku lurus. Kenapa? Karena memang tabiat manusia melenceng atau menyimpang. Nah itu. Nah, makanya di dalam syariat Islam, kenapa harus ada perintah saling nasihat menasehati? Karena memang manusia kalau tidak dinasehati, itu jalannya bukan lurus, tapi jalannya menyimpang. Maka coba Anda bayangkan, penyimpangan di awal itu memang kecil, tapi semakin lama, semakin penyimpangannya itu sangat jauh. Ya. Nah, itu tabiat manusia. Maka ketika kemudian mereka bersuku-suku, berkabilah-kabilah dan lain sebagainya semakin banyak, semakin menyebar dan sebagainya, maka lama-kelamaan mereka hidup tanpa petunjuk. Ya, hidup tanpa petunjuk sehingga menyimpang dari kebenaran. Seperti contoh ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan atau generasi 10 dari Nabi Adam. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang mereka memang pemahaman terhadap agamanya sudah sangat jauh sekali. Mereka sudah tidak rasional lagi. Kenapa? Karena mereka menyembah patung-patung yang mereka bikin sendiri. Ya, yang mereka bikin sendiri. Nah, patung-patung yang mereka bikin sendiri ini, niat awalnya bukan untuk disembah. Niat awalnya adalah untuk mengenang, ya, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang ada di tengah-tengah mereka. Namun lama-kelamaan, ya, patung yang fungsinya tadi adalah untuk mengenang jasa pahlawan, ya, kemudian berganti generasi, berubah fungsinya menjadi Tuhan. Jadi keyakinan mereka bahwa patung-patung ini adalah patung-patung yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Dan akhirnya apa? Disembah. Kalau orang pengen selamat, menyembah patung ini. Kalau orang pengen dihindarkan dari berbagai macam petaka dan musibah, dijauhkan dari patung-patung ini. Nah, jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya yang sudah sangat menyimpang, sangat jauh sekali. Ya, menyimpang. Nah, maka kalau ditanya bahwa awal kehidupan manusia itu, ya manusia beragama. Manusia itu bertauhid, manusia itu mempunyai Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama-kelamaan tadi saya sudah sampaikan bahwa kecenderungan manusia atau tabiat manusia adalah jauh dari agamanya, menyimpang dari jalan yang benar. Itu. Sampai kapan? Sampai kita sekarang pun demikian. Kalau kita ini sudah lama tidak mendengarkan nasihat, lama tidak mendengarkan petuah-petuah agama, hati kita semakin jauh. Iman kita semakin lemah, ibadah semakin berat, dan lama-kelamaan, kalau kita tidak pernah mendapatkan nasihat-nasihat agama, boleh jadi kita akan meninggalkan agama. Itu dia. Dan ini yang kemudian harus sama-sama kita ketahui tentang siapa diri kita sebenarnya. Jadi manusia siapa? Manusia yang dahulu, manusia sekarang itu kan gak berubah. Namanya manusia, itu punya fitrah. Fitrah manusia ya seperti itu. Ya, fitrah manusia seperti itu. Nah,
rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ketika kemudian manusia sudah sangat jauh menyimpang, maka disinilah jawaban. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya? Ya. Nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu banyak, bukan 25. 25 ini yang wajib diketahui yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, ya, itu sangat banyak sekali yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak yang tidak diceritakan gitu loh. Lebih banyak yang tidak diceritakan. Nah, kemudian di sini disebutkan rasul yang diutus biasanya berasal dari kaum mereka sendiri. Kita lanjutkan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, itu pengantarnya tadi. Nah, sekarang fitrah manusia. Apa itu fitrah? Fitrah manusia. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Fitrah manusia. Jadi manusia itu mempunyai fitrah. Fitrah sering kita artikan bahwa artinya suci. Apakah arti fitrah itu suci? Bukan. Fitrah artinya adalah kejadian pertama, atau kalau di dalam bahasa kita, fitrah itu adalah satu perangkat lunak, dalam bahasa kita, satu perangkat lunak atau software atau apa ya, atau chip yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada makhluk yang namanya manusia kapan dan dimanapun. Ya, kapan dan dimanapun. Nah, manusia ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka mereka telah dibekali dengan yang namanya fitrah. Ya. Nah, fitrah ini Allah Subhanahu wa taala letakkan bersamaan dengan Allah tiupkan ruh ke dalam jasad seseorang, yaitu ketika berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, pada saat itulah kemudian di dalam Al-Quran diterangkan bahwa pada saat Allah meniupkan ruhnya, ruh kemudian mengambil satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Maka semua ruh menjawab, ya, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dan semua ruh yang ditanamkan ke dalam diri manusia telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Oleh karenanya rekan-rekan mahasiswa, karena di dalam diri manusia sudah ditetapkan fitrah akan adanya Tuhan, ya. Ini bisa dibuktikan dengan peradaban dimanapun yang berlaku pada diri manusia, baik purba maupun modern, ya, ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Itu ada 3 hal. Ya, pertama adalah mengakui eksistensi pencipta atau wujudul khaliq. Mengakui eksistensi pencipta. Nah, di dalam sejarah manapun, baik sejarah modern maupun sejarah kuno, itu selalu ada yang namanya tempat-tempat peribadatan. Ya, tempat-tempat peribadatan. Nah, ini meskipun beragam agama, ya, agama ini yang diyakini manusia ini banyak sekali. Banyak. Dan kemudian ada tempat-tempat ibadah di dalam setiap peradaban-peradaban besar. Ya. Ada tempat-tempat ibadah.
di setiap peradaban besar. Meskipun Tuhan-Tuhan mereka penyebutannya lain-lain, meskipun agamanya, keyakinannya lain-lain, tapi ada satu hal yang mengikat mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka melakukan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka? Jawabannya adalah karena memang tabiat yang ada di dalam diri manusia atau fitrah yang Allah letakkan di dalam diri manusia, bahwa manusia perlu adanya Tuhan. Jadi mengakui akan adanya zat pencipta. Cuman siapa namanya, cuman bagaimana sifatnya dan lain sebagainya, inilah yang kemudian berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya, gitu. Ya. Tapi bahwa pada dasarnya manusia, dulu ya yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa awal dari manusia diciptakan oleh Allah, dia Tuhannya Allah. Allah memang Tuhannya. Tapi lama-kelamaan manusia jauh dari agama, manusia lupa dengan ajaran yang benar, tapi masih ada di dalam dirinya apa? Keyakinan bahwa pasti ada Tuhan. Nah, keyakinan pasti ada Tuhan inilah yang kemudian menjadikan mereka menginterpretasikan, menafsirkan Tuhan-Tuhan itu. Ya. Gitu. Jadi, kita kembali lagi di sini bahwa mengakui eksistensi pencipta merupakan konsekuensi daripada adanya fitrah yang ada di dalam diri manusia. Jadi fitrah manusia itu sama ya, dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya. Nah, mungkin ada yang tanya, sekarang ini ada orang-orang yang ada orang-orang yang tidak mengakui akan adanya Tuhan. Bagaimana itu? Saya katakan, fenomena adanya orang-orang yang tidak mengakui akan adanya Tuhan itu fenomena baru. Ya, fenomena baru. Nah, ini agak unik ya, keterangannya agak panjang. Ya. Tapi sebelum abad pertengahan ya, atau mulai dari abad pertengahan sampai dengan atau mulai dari awal manusia sampai dengan abad pertengahan ini, ya kira-kira tahun 1500-an, tidak ada manusia yang tidak mengakui akan adanya zat yang berkuasa. Bahkan kalau Anda lihat contohnya kalau Anda teliti atau Anda lihat di film contohnya, orang-orang yang hidup di pedalaman contohnya, ya, animisme. Kalau mereka tidak mengakui akan adanya Tuhan, mereka mengakui adanya kekuatan gaib, ya kan? Adanya kekuatan gaib. Apakah kekuatan roh leluhur atau apapun itu. Ya, jadi fitrah manusia selalu ada di dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa ada kekuatan yang menjadi kekuatan di luar kekuatan manusia yang lebih hebat dan harus diagungkan. Itu dasarnya. Nah, itu fitrah akan adanya Sang Pencipta. Makanya di sini manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini ada penciptanya. Cuman saja bahwa karena tidak ada petunjuk yang benar, manusia berbeda-beda, salah dalam menyebut dan mensifati Tuhan tersebut. Betul. Paham ya? Jadi kita tidak berbicara tentang adanya fenomena orang-orang sekarang ini yang mengakui tidak adanya Tuhan. Itu pembahasannya lain, nanti suatu saat nanti akan kita terangkan lebih detail kenapa hal itu ada. Namun bahwa fitrah manusia dari awal manusia, tersesatnya manusia, pasti mereka mengakui adanya kekuatan gaib yang di luar kemampuan manusia yang mempengaruhi alam semesta ini. Ya, jadi sudah saya sebutkan tadi, karena tidak adanya petunjuk yang benar sehingga manusia atau fitrah manusia yang meyakini adanya kekuatan gaib dan sebagainya, kemudian
diyakini atau disebutkan dengan sebutan-sebutan yang lain. Nah, kita melihat contohnya ya, contoh nih. Ada istilah Brahma, ada Siva, Siwa, Dewi-Dewi, dan lain sebagainya, banyak. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang harus meyakini akan adanya Tuhan yang banyak? Oke, tadi sudah disebutkan, manusia meyakini akan adanya Tuhan itu fitrahnya. Fitrahnya bahwa harus ada Tuhan. Ya. Nah, cuman kenapa Tuhannya berbeda-beda? Nah, di sini keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. Ya. Menggambarkan Sang Pencipta. Contohnya adalah ada yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada satu kemampuan, ya. Contohnya ada langit ada penciptanya, laut ada penciptanya, gunung ada penciptanya, awan ada penciptanya, sawah ada penciptanya. Makanya di salah satu agama meyakini banyaknya dewa, ya, banyaknya Tuhan. Karena mereka mensifatinya, pokoknya harus ada kekuatan. Kayak kebutuhan jiwa ini mengatakan bahwa harus ada kekuatan. Meyakini adanya kekuatan gaib itu. Cuman cara mensifatinya lain. Oh, ini gunung, ini ada dewanya. Ya. Oh, ini petir, ada dewanya. Ya. Oh, kemudian sawah ada dewanya, laut ada dewanya, gurun ada dewanya, kemudian tebing ada dewanya. Ada Tuhan-Tuhan itu yang mereka sebut dengan dewa. Kemudian bahkan karena keterbatasan akal manusia ini tidak bisa menjawab berapa jumlah Tuhan itu. Ya, maka terpengaruh dengan kebiasaan mereka yang namanya manusia itu adalah laki dan perempuan, maka mereka pun mensifati bahwa Tuhan itu adalah laki dan perempuan. Ya kan? Tuhan adalah laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya dewa, yang perempuan namanya dewi. Nah, karena ada Tuhan laki dan perempuan, maka Tuhan itu pun melakukan hubungan. Nah, akhirnya gitu kira-kira. Nah, sebagaimana manusia laki dan perempuan berhubungan, maka dalam ketidakmampuan akal manusia untuk mensifati Tuhan mereka pun akan mensifati bahwa Tuhan pun menikah gitu. Sehingga diyakini ada titisan-titisan Tuhan. Oh, ini titisan Tuhan. Oh, ini anak Tuhan. Jadi keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak, ya, itu adalah keyakinan lama, ya kan? Keyakinan bahwa Tuhan punya anak itu keyakinan lama, gitu loh. Nah, keyakinan itulah yang kemudian merasuk contohnya ke dalam agama Yahudi. Agama Yahudi ini juga mengakui akan adanya hal itu. Ya, di dalam Quran disebutkan bahwa Yahudi meyakini bahwa Tuhan itu punya anak. Allah itu punya anak namanya Uzair. Sebagaimana keyakinan itu pun masuk ke dalam keyakinan umat Kristiani. Ya. Ini mohon maaf yang agama Nasrani, ini saya sampaikan dalam perspektif Islam. Nah, jadi begitupun di dalam keyakinan yang turun-temurun itu, bahwa Tuhan punya anak, keyakinan itu juga menurun kepada agama Kristiani yang kemudian mereka mengatakan bahwa Allah itu punya putra yang namanya Isa, ya, atau Yesus. Nah, di dalam Islam ditegaskan bahwa lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan Tuhan baru dan Allah bukanlah Tuhan yang dilahirkan oleh Tuhan lain. Itu lam yalid wa lam yulad. Nah, kita lanjutkan. Nah, begitupun di dalam bangsa Arab pun seperti demikian. Ya. Bangsa Arab ini berasal dari keturunan Nabi Ismail. Mereka pertama kali mendapat bimbingan dari Nabi Ibrahim
dan Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, itu tidak ada lagi rasul, ya. Setelah Nabi Ismail wafat, tidak ada lagi rasul yang ada di Jazirah Arab. Itu jaraknya ribuan tahun itu. Ribuan tahun dari sepeninggal Nabi Ismail. Nah, lama-kelamaan, agamanya melenceng. Ya. Agama yang diyakini oleh bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu asalnya adalah agama Nabi Ismail, yaitu agama Allah. Tapi lama-kelamaan agamanya sudah berubah. Melenceng sangat jauh sekali. Ya. Nah, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, Tuhan-Tuhan itu sangat banyak. Jadi ada dihitung lebih dari 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Artinya apa? Setiap kaum dia punya Tuhannya sendiri. Gitu. Yang diyakini bahwa Tuhan-Tuhan itu berpengaruh. Tuhan-Tuhan itu berpengaruh. Namun ada yang unik. Semua bangsa Arab ini yang mempunyai Tuhan yang ratusan Tuhan itu. Tapi ketika ditanya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Dan menundukkan matahari dan bulan? Siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Mereka ketika ditanya ini, mereka tidak mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan itu. Bukan. Tapi mereka mengatakan, la yaqulunallah. Ya, artinya apa? Artinya adalah sungguh mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menundukkan matahari, Allah lah yang menundukkan bulan, Allah lah yang menurunkan air dari langit, Allah lah yang menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya. Tapi uniknya, anehnya, mereka meyakini bahwa Allah lah yang menundukkan ini, tapi yang disembah bukan Allah. Nah, ini kan agak error di dalam otaknya, itu agak error. Tapi itu kejadian, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama tadi apa? Bahwa fitrah manusia memerlukan akan adanya Sang Pencipta. Ya. Nah, yang kedua, fitrah manusia memerlukan kebutuhan beribadah kepada Sang Pencipta. Jadi, di dalam diri manusia siapapun, dimanapun, apa agamanya, dan lain sebagainya, itu mereka perlu akan adanya Tuhan. Nah, setelah ada kebutuhan akan adanya Tuhan, maka kebutuhan selanjutnya apa? Kebutuhan selanjutnya adalah bahwa mereka itu perlu melakukan sebuah ritual yang menunjukkan kepasrahan mereka terhadap Tuhan mereka. Ya. Jadi setelah mengenal Pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Akan tetapi yang terjadi apa? Ada berbagai macam bentuk penyembahan. Ya. Ya, penyembahan itu ritual, upacara-upacara itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bahkan binatang, ada yang menyembah arwah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan. Dan bahkan ada yang melakukan sesaji kurban untuk Tuhan-Tuhan mereka. Nah, jadi coba Anda perhatikan ya, berbagai macam bentuk, bahkan kurban, ya, mengorbankan atau bersesaji, bahkan ini dilakukan juga oleh orang-orang pedalaman di mereka. Ada mengorbankan ini, mengorbankan itu, kemudian dan lain sebagainya. Ini kan bentuk. Jadi bentuk daripada beribadah selain ibadah-ibadah ritual, ya, atau bagian dari ibadah ritual itu adalah berkurban. Maka dalam Islam pun ada namanya berkurban. Berkurban ini. Nah, itu dia. Ini kebutuhan manusia. Jadi siapapun manusianya pasti mereka itu yang mengakui akan adanya Tuhan, pasti mereka butuh ibadah. Itu pasti. Masalah bentuk ibadahnya bagaimana itu lain. Contoh dalam orang Islam ya. Dia orang Islam, tapi dia agamanya Islam.
tapi nggak pernah sembahyang, Pak. Iya, nggak pernah sembahyang. Tapi bahwa kebutuhan dia untuk beribadah itu akan diluapkan. Contohnya dia pergi ke dukun, ya kan? Dia bersesaji. Jadi ketika ditanya, kamu Islam bukan? Islam, Pak. Kamu sholat? Enggak. Tapi bahwa dia melampiaskan kebutuhan dia untuk melakukan ritual peribadatan kepada zat yang dia yakini, itu dalam bentuk lain. Contohnya apa? Banyak orang-orang tua kita, dia ibadahnya nggak baik kepada Allah, tapi mereka melakukan sesaji, ya kan? Kemudian mereka melakukan, ya di kampung-kampung saya kira ada penyembelihan ini, kemudian dipersembahkan untuk ini dan itu, ya di pantai selatan contohnya, ya orang memberikan sesajian dan lain sebagainya kepada Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, dan contoh-contoh ini sangat banyak di kampung-kampung kita, di pelosok-pelosok desa dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan bahwa ada penunggunya kemudian harus disesaji, itu kan bentuk apa namanya, meluapkan sesuatu yang fitrah yang ada dalam diri manusia, bahwa dia manusia itu butuh sebuah ritual peribadatan, ya. Nah, jadi ada namanya naluri menyembah. Fitrah itulah yang mendorong manusia memiliki naluri untuk menghormati, mengagumi, mensucikan, mengkultuskan zat yang dianggap tinggi. Nah, selanjutnya di hadapan zat yang mereka anggap tinggi itu, mereka kemudian menyerahkan diri, menghinakan diri, rukuk, sujud, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kemudian Anda bisa lihat dalam sejarah kehidupan manusia, setiap masa selalu ada yang namanya tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pemujaan. Terlepas siapa yang dipuja, terlepas siapa Tuhannya, tapi bahwa adanya tempat ibadah dan tempat pemujaan, ini menunjukkan fitrah manusia perlu melakukan peribadatan. Ya kan? Nah, yang ketiga, ini yang ketiga ya, dasar kehidupan manusia itu butuh yang namanya hidup tertata. Siapapun manusia. Jadi fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Makanya mereka hidup berkelompok-kelompok. Mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin mereka. Itu dimanapun, itu tabiat, itu fitrah manusia. Naluri manusia. Kemudian mereka menaati aturan yang disepakati bersama atau yang ditentukan oleh sang pemimpin. Hanya saja, ya, aturan-aturan ini kadang aturan-aturan yang zalim, aturan-aturan yang dibentuk tapi merusak, gitu loh. Ya kan? Karena ketiadaan petunjuk, akhirnya ada kelompok-kelompok yang menganggap dirinya lebih tinggi, superior dari yang lainnya. Sehingga apa? Terjadi penindasan, terjadi peperangan, terjadi penjajahan, terjadi perbudakan, ya kan? Orang kulit putih merendahkan yang orang kulit hitam. Nah ini, kenapa itu terjadi? Kenapa ada aturan yang kemudian menjadikan ada penindasan? Karena mereka perlu aturan, tapi mereka tidak ada yang menunjukkan bagaimana seharusnya membuat aturan yang adil. Ya. Maka apa yang terjadi? Ada namanya fanatisme keumatan, fanatisme bangsa. Maka kita lihat, sejarah mencatat berbagai bentuk fanatisme suku atau bangsa. Ada bangsa Arya yang merasa dirinya bangsa suci dan bangsa paling tinggi. Begitu pula ada bangsa Yahudi, bangsa kulit putih, bangsa Arab di masa sekarang dan sebagainya. Adanya juga paham nasionalisme yang semula baik kemudian berkembang menjadi chauvinisme atau nasionalisme sempit dan berlebihan. Begitupun antar suku Arab Quraisy sering terjadi perang karena masalah sepele. Ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketika tadi ada kebutuhan mendasar manusia ya, saya sebut fitrah manusia itu, yang pertama adanya kebutuhan sang pencipta, yang kedua adanya kebutuhan adanya keyakinan adanya yang menciptakan, yang kedua kebutuhan akan adanya kebutuhan untuk menyembah sang pencipta, yang ketiga mereka perlu yang namanya pedoman dalam kehidupan. Nah, tiga kebutuhan dasar ini kalau tidak ada agama,
Ya, kita mulai menjawab kenapa harus ada agama. Ya, kenapa harus ada agama? Kenapa tidak cukup dengan akal manusia? Akal manusia tadi terbatas. Kalau akal manusia mencari jalan untuk memenuhi 3 kebutuhan dasar manusia tadi, yang terjadi apa? Yang terjadi, satu, kacau dalam mempersepsikan sang pencipta. Yang kedua, kacau dalam peribadatan. Yang ketiga, kacau dalam fanatisme dan penindasan terhadap rakyat oleh penguasa. Ya, maka di sini jawabannya adalah perlu adanya agama, perlu adanya petunjuk dari Rasul. Jadi sekarang kita sudah menjawab ya, kenapa harus ada agama? Karena agama ini menjawab kebutuhan dasar manusia yang 3 tadi. Kalau yang 3 dasar kebutuhan manusia yang dituntut oleh fitrah itu tidak dipandu oleh agama, maka yang terjadi kekacauan. Banyak Tuhan, banyak model peribadatan. Tidak mungkin alam satu Tuhannya banyak. Secara logika kita, tidak mungkin ada Tuhan banyak. Taruhlah di kelas. Tidak mungkin ada 2 ketua kelas. Ada 2 ketua kelas. Yang terjadi adalah bahwa kelas terpecah menjadi 2 kelompok. Nah, alam semesta ini tidak hancur. Di dalam Quran disebutkan, kalau ada Tuhan lebih daripada satu, maka alam semesta ini akan hancur. Nah, bagaimana kalau Tuhannya banyak? Jadi secara logika bahwa Tuhan itu pasti harus satu. Nah, rekan-rekan mahasiswa, maka di sini perlu akan adanya apa? Perlu akan adanya agama. Agama yang mengarahkan, menunjukkan kepada manusia untuk memenuhi 3 kebutuhan dasar tadi, ya. Nah, dengan adanya agama, dengan adanya petunjuk Rasul, dengan adanya Allah mengutus para Rasulnya, ya, fungsinya apa? Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan. Maka Allah mengirim para Rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Maka dalam Quran disebutkan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk itu berupa apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, diantaranya berupa kitab-kitab atau suhuf. Sehingga yang dilakukan oleh agama adalah mengenalkan siapa pencipta. Ya kan? Tadi manusia meyakini adanya sang pencipta, tapi akal manusia tidak tahu siapa pencipta. Maka yang selanjutnya adalah agama mengenalkan, pencipta kalian itu adalah Allah. Pencipta kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beribadah yang benar. Oleh karenanya di dalam agama Islam, selain mengajarkan tentang keyakinan, juga mengajarkan tentang tata cara beribadah dengan benar. Ya kan? Dan yang selanjutnya apa? Agama ini mengajarkan kepada kita tentang pedoman hidup. Pedoman hidup yang benar. Ya kan? Pemimpin harus menghormati, harus adil. Kalau di dalam urusan kepemimpinan harus bermusyawarah. Ini kan ajaran-ajaran agama, ya kan? Kenapa? Kalau tidak ada ajaran agama, kecenderungan manusia adalah otoriter. Maka panduan agama bermusyawarah, ya. Kemudian ajaran agama lain, contohnya bahwa manusia itu kehormatannya bukan dilihat dari warna kulit, ya, sebagaimana diyakini oleh umat-umat yang lain atau bangsa-bangsa yang lain, bahwa mereka merendahkan orang-orang hitam. Mereka menganggap bahwa dirinya kulit warna putih, bahwa mereka adalah manusia yang terhormat. Di dalam agama Islam diberi petunjuk, itu bukanlah kehormatan. Kehormatan itu terletak pada sejauh mana ketakwaan kepada Allah. Baik warnanya merah, baik warnanya putih, baik warnanya hitam, ini bukan ukuran kehebatan manusia. Ya. Ukuran kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Jadi panduan-panduan hidup seperti ini. Bagaimana panduan bertetangga, bagaimana panduan menghormati orang tua, ada panduan. Ya kan? Ini contoh kecil aja, orang tua ya. Ini di beberapa tempat contohnya. Ya. Kecenderungan mereka bagaimana? Ya namanya orang tua, kalau sudah tua nggak berproduksi lagi atau nggak bisa
memberikan manfaat lagi. Jadi ngapain ngerepotin anak? Maka dititipkan di panti jompo contohnya. Ya kan? Banyak panti-panti jompo di bangsa-bangsa tertentu. Kenapa? Karena anak itu menganggap orang tua itu sebagai beban. Tapi dalam Islam dikasih panduan hidup. Oh tidak. Ya, menitipkan orang tua di panti jompo itu merupakan sebuah kedurhakaan. Di dalam Islam diajarkan merawat orang tua itu adalah pintu atau jalan praktis menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di masyarakat muslim jarang yang namanya panti jompo. Kenapa? Karena orang yang menitipkan orang ke panti jompo, orang tuanya panti jompo, ini durhaka. Dan itu dosa besar. Makanya di masyarakat Islam, panti jompo itu tidak marak. Tidak semarak. Ya. Karena dalam ajaran Islam itu merupakan durhaka. Tapi di bangsa-bangsa yang lain itu orang tua ya sudah, kalau tinggal sama anaknya ngerepotin anaknya gitu. Anaknya sibuk, jadi daripada seperti itu ya sudah dimasukkan ke panti jompo dan lain sebagainya ya. Nah jadi rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai kesimpulannya ini ya, bagan yang ada ini ya, pada manusia punya fitrah manusia adanya pencipta, menyembah pencipta, hidup teratur. Kebutuhan ini kalau hanya diandalkan pada akal ya kacau semuanya. Nanti persepsi Tuhan macam-macam, cara menyembah Tuhan berbeda-beda, hidup teratur. Ya, mereka bikin aturan, tapi pada kenyataannya malah terjadi penindasan dan sebagainya. Maka disinilah perlu ada namanya petunjuk agama. Nah, petunjuk agama ini menunjukkan tentang siapa pencipta yang benar, bagaimana cara beribadah, bagaimana panduan hidup yang adil. Inilah disebut dengan jalan yang lurus. Itu mungkin rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan semuanya memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dilanjutkan di forum diskusi dan kerjakan kuis di waktu yang telah ditentukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.